Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Mufidah. Saya dari kelas 12 RPLA. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi PJOK mengenai narkotika. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah definisi narkotika. Apa sih narkotika itu? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Nah, itu adalah definisi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lalu apa sih fungsi narkotika itu? Apakah narkotika ada fungsinya? Fungsi narkotika itu tentunya ada. Semua sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada fungsinya, termasuk narkotika. Nah, fungsi narkotika itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga golongan. Ya, pertama adalah narkotika golongan 1. Biasanya narkotika golongan 1 ini digunakan untuk pengobatan dan untuk ilmu pengetahuan. Misal untuk riset-riset itu penelitian. Apa aja yang masuk dalam golongan narkotika golongan 1? Seperti kokain, opium, dan heroin. Kemudian narkotika golongan 2 biasanya digunakan juga untuk pengobatan yang berdasarkan resep dokter, jadi nggak bisa sembarangan untuk membelinya. Contohnya adalah betamedatol dan diampromid. Itu narkotika golongan kedua. Terus yang narkotika golongan 3 ini untuk terapi, biasanya memiliki potensi ringan ketergantungan, jadi zat adiktifnya itu nggak terlalu banyak. Apa aja? Ada kodein. Nah, itu yang digunakan untuk terapi. Lalu apa sih tujuan dari narkotika itu diciptakan, atau apa tujuan narkotika? Narkotika itu pada dasarnya atau yang sebenarnya itu hanya untuk obat medis. Tentunya ya dengan resep dokter, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, yang selanjutnya dampak-dampak narkotika. Apa aja dampak narkotika? Yang pertama, dampak positif. Untuk dampak positifnya itu sangat sedikit dibandingkan dampak negatifnya. Apa sih dampak positif narkotika? Ya, kalau dampak positifnya paling fungsinya cuma untuk pengobatan, itu pun hanya untuk penyakit atau situasi tertentu, dan tidak sembarangan dan tidak bisa digunakan secara sembarangan. Lalu yang banyak itu adalah dampak negatifnya. Pertama, bagi kesehatan, itu dapat menyebabkan ketergantungan karena mengandung zat adiktif. Terus dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, menyebabkan peningkatan frekuensi denyut jantung, dan peningkatan tekanan darah. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Itu baru dampak bagi fisik, belum dampak bagi lingkungan sosial. Itu biasanya akan terjadi gangguan mental dan antisosial, biasanya akan sering menyendiri. Kemudian dampak bagi psikologi, itu kerja lamban dan ceroboh, jadi beda dengan orang-orang yang masih normal, masih clear. Terus sering gelisah dan penuh rasa curiga, jadi apa-apa curiga, gelisah, pikirannya nggak tenang. Kemudian yang terakhir adalah dampak bagi fisik. Itu dapat menyebabkan gangguan sistem saraf. Biasanya pemikirannya udah beda dengan orang-orang normal pada umumnya. Gangguan paru-paru, gangguan jantung, ya hampir semua organ tubuh itu terjadi gangguan gara-gara narkotika. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jauhi narkoba, karena narkoba nggak ada gunanya. Tetap pakai masker, lindungi diri dari corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.